Hai Tribuners, kembali lagi di siaran wawancara eksklusif Tribun Lampung. Kali ini siaran kita sedikit berbeda karena biasanya kita di studio, tapi saat ini kita di tempat yang berbeda. Nah, lebih tepatnya kita di kantor sekretariat DPD KMPI Kota Bandar Lampung. Nah, di sini juga kita sudah bersama Ketua DPD KMPI Kota Bandar Lampung, yakni Ketua Iqbal Ardiansyah. Salam Iqbal. Hai. Iya. Apa yang akan kita bahas hari ini, Tribuners? Kita akan membahas tentunya terkait dengan pemuda, khususnya di konteks pembangunan daerah. Nah, tentu saja Bung Iqbal ini sudah mumpuni terkait pembahasan itu, Tribuners. Ya, Bung Iqbal, apa kabar, Ya. Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bung Iqbal, bisa sedikit diceritakan terkait KMPI itu apa sebenarnya, Bung Iqbal? Ya, kalau kita berbicara pemuda, berbicara KNPI, KNPI ini suatu organisasi yang mewadahi beberapa organisasi kepemudaan, baik organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, ada juga organisasi kepemudaan yang di sayap partai seperti BMI, AMPI, dan lain-lain, menjadi satu wadah di KNPI, memiliki satu gerakan yang sama, memiliki misi, visi, tujuan yang sama untuk kebaikan dan kemajuan anak-anak muda di Bandar Lampung. Gitu. Terkait satu tujuan. Ya, tujuannya sendiri apa sih, Ketua? Ya, sebenarnya kalau kita ini pemuda ini salah satu calon-calon pemimpin masa depan, atau pemuda ini siap nggak siap, mau tidak mau harus menyambut tongkat estafet berikutnya, kepemimpinan berikutnya, baik di legislatif, baik di pemerintahan, baik sebagai pemimpin-pemimpin di daerah. Nah, mau nggak mau itu harus kita ambil tongkat estafet itu. Maka dengan di sini kita belajar berorganisasi, bagaimana bisa menciptakan atau menyiapkan pemuda-pemuda kita untuk bisa mengambil tongkat estafet ini dengan keadaan yang sudah siap. Siap. Nah, jangan sampai ketika estafetnya sudah dilempar, tapi anak-anak muda kita ini belum ada yang siap. Repot juga kita. Siap. Luar biasa sekali tujuannya. Nah, tadi kan berbicara banyak sekali organisasi, kelompok, hingga ke sayap partai. Cara kita sendiri untuk menghimpun agar itu tetap satu visi bagaimana sejauh ini, Ketua? Ya, kalau yang saya lakukan sekarang ini, yang pasti kita setiap OKP, setiap organisasi memiliki satu tujuan yang baik. Tujuannya sama, ingin baik. Sesuatu yang ingin baik, ya mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Di sini kita mengesampingkan kepentingan ketika mereka tergabung dalam satu wadah KNPI, maka mereka menyampingkan kepentingan dari bendera masing-masing. Umpamanya ada yang dari BMI, ada yang dari HMI. Jadi ketika sudah berkumpul jadi satu di KNPI, bendera yang dibawa adalah KNPI, Pemuda Bandar Lampung. Bukan lagi bendera saya sebagai BMI, saya sebagai. Dan itu yang kita kelola, bagaimana mereka sama-sama memiliki satu tujuan dengan tujuan yang baik. Jangan juga ada kepentingan satu golongan atau satu organisasi tertentu, sehingga ya akan membuat kecemburuan bagi organisasi-organisasi yang lain. Jadi kita harus membuat itu secara seimbang. Iya, kita buat sama rata. Terkait ini sendiri, Ketua, KNPI kan identik dengan pemuda. Betul. Kita sendiri memaknai pemuda itu seperti apa ya, Ketua? Ya, kalau kita secara kasat mata, secara umur, biologi, pemuda ya orang yang masih muda tentunya kan. Tapi jauh kita lihat ke depan,
pemuda itu sesuatu yang harus siap untuk ke jenjang berikutnya. Artinya level pemuda ini level yang mempersiapkan diri untuk ke jenjang regenerasi berikutnya. Artinya pemuda-pemuda ini dalam artian yang disebut pemuda itu semangat. Semangat berkarya, semangat ingin baik, semangat yang masih membara. Ketika kita berkata pemuda, pasti yang ada di benak kita umur muda, masih energik dan bersemangat. Tapi kalau kacamata saya melihat bagaimana pemuda itu seseorang yang energik dan bersemangat untuk menggapai tujuannya yang akan datang. Ya, pemuda itu garis bawahnya semangat. Semangat dan energi. Energi. Terkait dengan pembangunan daerah, Ketua. Apakah semangat untuk membangun daerah itu juga menjadi intisari pemuda, Ketua? Harus. Jadi pemuda ini harus berperan aktif dalam situ. Ketika pemuda ini tidak berperan aktif sebagai mitra kritis dan mitra strategis dari pemerintah daerah, maka kita tidak pernah bisa belajar untuk mempersiapkan diri untuk generasi berikutnya. Jadi mau nggak mau pemuda ini harus terjun, harus terlibat dalam pembangunan daerah, baik dari segi ekonomi, baik segi ide, gagasan, dan lain-lain. Karena di era sekarang ini memang eranya pemuda kalau saat ini. Iya. Kalau kita berbicara KNPI sendiri, seperti apa keterlibatannya itu? Betul. Alhamdulillah kita dalam keterlibatan di sini KNPI ini kan suatu wadah. Kelebihan dari KNPI ini kita sesuatu yang bisa menjadi mitra strategis dan mitra kritisnya pemerintah. Dan KNPI ini suatu organisasi yang semi politik. Artinya kita bisa langsung berinteraksi terhadap pemerintah dan kita bisa juga langsung ke lapisan ke bawah, stakeholder bawah untuk saling menjadi jembatan antara bawah dan pemerintah. Ya, di sini fungsi kita sebagai jembatan di antara pemuda-pemuda, anak-anak muda, apa sih aspirasinya yang akan kita sampaikan ke pemerintahan. Berarti memang kita selalu aktif berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya Ketua ya? Kita selalu aktif. Jadi ketika ada hal-hal kebijakan yang membuat tidak baik kepada masyarakat, ya kita kritisi. Nah, ketika hal itu positif, ya kita apresiasi. Siap. Ya, tergantung nilai yang dihadirkan. Betul. Ya Ketua. Nah, kalau kita berbicara pemuda dalam konteks kamus besar nih Ketua, apakah per hari ini kita melihatnya sudah merepresentasikan pembangunan utamanya di daerah Ketua? Pemuda, kalau saya lihat begini, banyak anak-anak muda kita ini kreatif. Yeah. Kreatif, membangun UMKM, membangun usaha-usaha kecil. Ya, itu salah satu bentuk dari cara pemuda untuk membangun daerah dengan ekonomi kreatif, dengan tumbuhnya UMKM dari anak-anak muda ini, itu akan memicu ekonomi di daerah itu sendiri. Dan bahkan di sini juga kita lihat ada beberapa organisasi komunitas-komunitas pemuda yang bergerak di bidang sosial, terus memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat di pedesaan, di dalam ada giat buku namanya, ada GPL, ada komunitas ngopi, ya. Itu semuanya yang bergerak memberi literasi kepada masyarakat dan gunanya untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi di daerah tersebut. Oh gitu. Jadi emang selain fokus ke sosial, pemuda yang terlibat dalam sektor entrepreneur juga bisa terlibat dalam pembangunan daerah. Betul, ya, betul. Kalau ini Ketua, bagaimana peran KNPI sendiri Ketua? Kalau di sini KNPI saat ini fokus untuk membentuk
pemuda-pemuda yang berkreativitas. Jadi bagaimana KNP ini terjun ke masyarakat, menggiatkan giat sosial seperti berbagi Jumat, bagaimana pemuda-pemuda yang mampu, yang sudah memiliki kemampuan lebih untuk berbagi kepada masyarakat. Ya kan, kami lebih memberi edukasi kepada masyarakat, terus bagaimana kita membangkitkan kembali nilai-nilai budaya. Karena di era digitalisasi ini nilai-nilai budaya udah luntur. Jadi KNPI hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pengimbang. Bagaimana nilai-nilai budaya di Kota Bandar Lampung luntur. Salah satu contoh kita setiap hari Jumat yaitu gotong royong. Jadi bagaimana kita menumbuhkan lagi rasa kompakan dari pemuda-pemuda di kelurahan, di kecamatan, bisa minggu sekali silaturahmi, bersosialisasi. Di situ karena di era digitalisasi ini hampir itu yang tidak kenal, semuanya suka enak, ya kan? Jadi dengan cara-cara seperti ini mudah-mudahan nilai-nilai budaya silaturahmi kita, gotong royong kita dan kepedulian kita masih terjaga. Ini salah satu yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Karena agak berbahaya kalau anak-anak muda ini hilang rasa peduli dan nilai-nilai budayanya. Saya tidak kebayang orang-orang tua yang saat ini, yang memimpin ini, dulunya memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, rasa gotong royong yang tinggi. Ini masih belum maksimal yang dirasakan masyarakat. Ya. Bagaimana kalau anak-anak muda kita nanti meneruskan estafet dengan nilai-nilai budaya yang kurang, rasa kepedulian kurang, maka akan tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Siap. Jadi artinya memang meskipun zaman semakin berkembang, rasa gotong royong itu harus tetap dirawat nanti. Harus, karena itu dasar menumbuhkan nilai-nilai budaya kita, dasar etika kita dalam bernegara, bermasyarakat. Karena yang saya rasa kenapa gotong royong itu penting, nilai-nilai budaya itu tentang kesadaran kebersihan itu penting. Karena yang saya lihat, sehebat apapun wali kota atau pemimpinnya atau gubernurnya, kalau kesadaran masyarakat tidak ada tentang kebersihan, ya pasti kotor terus. Iya benar. Ya, kita lihat di Jepang lah, ya. Saking sadarnya masyarakat, keluar aja bawa plastik untuk sampah dia sendiri, ya. Nah itu yang kita inginkan sebenarnya. Nilai-nilai seperti itu yang ada di Kota Bandar Lampung. Kesadaran individu ya. Iya, betul. Nah, Ketua, selain teknologi yang lagi berkembang nih, rupanya juga anak muda ini lagi berkembang ya menurut BPS, Ketua. Jadi ada sebuah lonjakan populasi milenial. Iya. Terutama generasi Z ini kita melihat. Atau banyak masyarakat juga yang menyebut bonus demografi, Ketua. Ya, ada juga bisa kita sebut sebagai apa golden apa ya? Golden, iya. Namanya emas ya. Generasi emas. Generasi emas. Nah, terkait dengan pemuda sebagai aktor pembangunan, utamanya di generasi Z, apakah Anda melihat itu sebagai potensi, Ketua, generasi Z ini, Ketua? Potensi. Jadi ada potensi buruk, ada potensi positif. Ketika ini bisa dikelola dengan baik, generasi Z yang akan datang ini, yang akan hadir ini, itu diberi edukasi yang baik oleh pemerintah saat ini, dan kita bersama-sama memberi edukasi yang baik, maka potensinya akan baik. Kebayang ketika anak-anak muda ini, anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang energik, umur masih muda, generasi Z ini umurnya masih rentang muda. Populasinya banyak, artinya anak-anak generasi Z ini anak-anak yang sumbernya benar-benar energik, benar-benar semangat. Ketika mereka ini dengan jumlah populasi yang besar memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, kemajuan akan terjadi di Bandar Lampung. Cuman ketika mereka ini tidak diberi edukasi yang baik, ini juga yang bahaya buat kita.
dengan populasi tinggi, dengan energi mereka disalahgunakan dengan hal-hal yang negatif. Ini bahaya juga. Makanya perlu diantisipasi oleh kita semua, terutama oleh pemerintah, bagaimana membuat regulasi-regulasi sehingga generasi Z ini mendapat edukasi yang baik ke depan. Memang generasi Z ini perlu kita bimbing ya Ketua. Betul, karena generasi Z ini ya namanya anak muda, masih meluap, masih bersemangat, masih energi. Itu ya. Benar. Mungkin cukup sekian kita sebelum kita tutup. Mungkin ada salam khusus dari Ketua yang identik dengan KMTI untuk kita sampaikan kepada Tribuners, Ketua. Salam khusus nggak ada, cuman penutup. Saya berharap kepada teman-teman muda di Kota Bandar Lampung, mari kita bersama-sama kembalikan marwah nilai-nilai budaya kita lagi di tengah era digitalisasi ini yang mengancam menggerus nilai-nilai budaya kita. Mari kita jaga bersama-sama, kita tingkatkan rasa gotong royong kita tingkatkan lagi rasa kepedulian kita untuk berbagi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan Bandar Lampung ini akan terhindar dari orang yang tidak makan ketika pemudanya peduli terhadap saudara-saudara yang membutuhkan. Ketika pemudanya peduli terhadap kebersihan lingkungan, insya Allah banjir jauh. Cap Bandar Lampung kotor jauh. Harapan kami pemuda-pemuda ini akan timbul dan penuh dengan kesadaran. Yang terakhir, ada tagline KNPI saat ini, yaitu lakukan selagi bisa. Jadi lakukanlah hal yang bisa kita lakukan hari ini, jangan menunggu besok, karena besok belum tentu kita mampu untuk melakukannya. Salam pemuda. Salam pemuda. Ya, terima kasih Bung Iqbal. Tribuners, cukup sekian siaran kita. Sampai jumpa lain waktu. Salam pemuda. Untuk khusus Bandar Lampung, teringat pesan Bung Iqbal, pemuda merupakan pemimpin Bandar Lampung di masa depan. Jadi kreatiflah dan tetap semangat. Salam, Tabi pun.